balik lagi di Siniar Loli Lokus Lincah. Lincah dalam bersilat lidah. Oke, jadi kita sudah bersama Kak Gozi dan juga Kak Wawan. Ya, kita kali ini akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol santai perihal pers mahasiswa atau persma. Jadi kakak-kakak dua ini dari persma atau dari mahasiswa nih? Boleh kenalan mungkin kakaknya dari mana, backgroundnya apa gitu. Halo, perkenalkan saya Goji dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Iya. Nama saya Dermawan, saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 11. Oke, di sini kita ngobrol bareng Kak Wawan dan juga Kak Gozi. Dan di pertanyaan pertama aku mau nanya nih Kak, peran pers mahasiswa itu apakah sama dengan pers yang ada di luar sana, jadi yang di luar lah, pers umum gitu. Apakah peran dan juga tugasnya tuh sama? Gimana sih pendapat kakak-kakak ini? Menurutku ya, pers mahasiswa dengan pers umum itu beda. Karena pers mahasiswa itu di bawah naungan universitas. Dan payung hukum yang ada di persma itu dengan pers pada umumnya itu beda. Karena pers pada umumnya itu memiliki payung hukum yang kuat. Sedangkan pers mahasiswa itu setahu saya nggak ada gitu. Ya, tapi kan yang ditanya mbaknya peran. Ya, kalau ya, secara peran gimana nih? Tetapi ya, kenapa pers mahasiswa itu berbeda peran? Karena pers mahasiswa itu sebagai media yang memberikan informasi mengenai edukatif gitu. Jadi berfokus pada pendidikan atau pemberian informasi penting untuk informasi bagi mahasiswa gitu. Edukasi doang enggak dong, kan soalnya di asas undang-undang pers itu bahkan pers umum pun punya peran untuk menyampaikan hal yang sifatnya edukatif. Karena fungsi pers tuh ada 4 ya. Dari yang pertama tuh ada media informasi, edukasi, kritik sosial, sama social watchdog gitu. Kalau misalnya pers mahasiswa itu dibedakan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya edukatif, apa bedanya itu dengan media lain yang sifatnya edukatif gitu loh? Media keguruan, media belajar, ruang guru itu sama kayak pers, enggak kan? Oke, santai Kak. Jadi aku nangkep menurut Kak Wawan sendiri itu punya peran yang sama ya jadinya ya. Sejatinya pers mahasiswa itu sebenarnya sama perannya. Iya, perannya sama. Kita sama-sama melakukan kerja-kerja jurnalistik gitu loh. Oke, jadi tadi ada sedikit perbedaan ya di antara Kak Wawan dan juga Kak Gozi yang sedikit keras gitu ya. Nah, di sini aku ada pertanyaan lagi nih terkait persma. Jadi kakak-kakak ini udah setuju ya bahwa persma itu media? Gimana? Kak Gozi setuju? Setuju. Oke, Kak Wawan? Media kan banyak tafsiran gitu loh. Tapi kalau buat pers mahasiswa, menurut saya kayak media alternatif gitu loh. Oh, jadi media alternatif ya? Jadi kayak kalau media pada umumnya kan, kalau misalnya kita ngomong soal media besar, Tempo misalnya, Narasi, terus korporat media itu kan arus utama gitu. Sedangkan persma lebih ke media alternatif karena biasanya isunya itu yang diangkat mengenai isu-isu di luar narasi utama. Oh, jadi dia apa ya, lebih di luar algoritma lah gitu. Lebih meng-highlight di bagian mahasiswanya itu tadi gitu ya. Jadi bisa mahasiswa atau warga-warga yang nggak terjangkau jurnalisme arus utama. Okay. Media itu kan identik sama netralitas ya Kak ya. Nah, aku mau tanya dong, kalau di persma itu apakah menjunjung tinggi, apakah menerapkan gitulah ya kata netral itu sendiri gitu? Dari Kak Wawan dulu mungkin gantian. Kalau aku sih harus media itu harus netral. Kenapa nggak boleh netral? Karena sesuatu yang netral itu saya pahami sebagai yang tidak berpihak, dan itu menurut saya secara tidak langsung adalah
kita menormalisasi ketidakadilan di ranah apapun itu. Di politik, di kampus misalnya, di daerah konflik-konflik. Itu nggak bisa kita netral sebagai media, apalagi yang punya fungsi utama sebagai mata dan telinga bagi publik gitu. Ujung-ujungnya kan kita menyuarakan apa yang penting buat publik. Di mana letak kredibilitas sebuah media kalau mereka tidak netral gitu? Bisa dibilang kalau media itu tidak netral, maka banyak isu-isu yang akan menjelekkan media. Kredibilitas kita akan menurun karena banyak sekali media-media tidak berposisi netral itu dibayar. Oh, jadi kayak kalau nggak netral tuh ada beberapa pihak yang sengaja untuk melakukan sebuah penyuapan dan Ya, gitu. seperti itu. Tapi nggak gitu ya teman-teman. Karena menurut saya kalau misalnya kita dari publik bahwa media yang menjelek-jelekan suatu korporasi dengan alasan misalnya pembukaan lahan, perampasan ruang hidup, apakah itu kemudian kita menjelek-jelekan korporasi? Ya enggak, kita hanya memberikan informasi berupa faktual bahwa tindakan suatu korporat itu merugikan ruang publik. Kayak gitu. Bukan ranahnya kita ingin menjelek-jelekan suatu korporat, suatu pemegang wewenang kayak gitu, enggak gitu loh. Jadi yang aku maksud nggak boleh netral ya itu bukan berarti kita ada kerusakan lingkungan nih. Jadi kita diemin aja atau kita ya udah kita kabarin doang tapi nggak yang mendetail siapa pelakunya, siapa yang dibalik kerusakan alam, siapa yang bertanggung jawab atas ketidakadilan yang terjadi. Tapi apakah itu tidak menghakimi? Dari situ apakah kita tidak bisa terlihat bahwasannya kita ingin menghakimi? Jadi tidak terlihat bahwa kita netral di situ. Kalau menghakimi kan itu urusan pembaca gitu loh. Oh, jadi kita menyajikan fakta. Tapi narasi dari situ itu seperti tindakan provokatif. Lah, sejak pertama kali kerusakan alam itu muncul, lah itu udah provokatif bagi publik gitu loh. Kalau kita bertindak netral di situ ya sama aja kita membiarkan kerusakan alam yang terjadi atau ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita. Kayak itu in case kerusakan alam gitu ya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan ya, Warlock ya. Jadi kalau Kak Gozi itu berpendapat bahwa Persma harus netral karena dia sebagai media informasi yang menyediakan informasi, jadi tidak boleh berpihak kemanapun gitu ya Kak ya, betul? Aku verifikasi lagi. Betul. Oke. Nah kalau dari Kak Wawan nggak bisa, Persma itu nggak bisa netral gitu karena Persma harus bisa jadi netral itu seperti sama halnya tidak melakukan tindakan atau nggak ada perlawanan terhadap ketidakadilan gitu ya. Nah ini mungkin aku ada follow up question sedikit. Jadi kan setahu aku jurnalis tuh harus atau pers tuh harus independen ya. Nah independen tuh sama nggak sih kayak netral gitu? Dari siapa dulu, mungkin Kak Wawan atau Kak Gozi? Duluan gantian. Sweet biar adil. Kalah. Ya. Jadi pertanyaannya apakah sama independen dan netral? Tentu beda. Karena netral ya sama kayak tadi, tidak berusaha mengambil posisi kan. Sedangkan independen adalah kemampuan untuk tidak bergantung pada siapapun. Kita sebagai media itu mengupayakan agar seindependen mungkin, tidak bergantung sama siapa yang mendanai kita, siapa yang menekan kita, bahkan rezim yang sedang berkuasa kayak gitu. Kita nggak boleh bergantung sama pihak-pihak yang memungkinkan menggunakan media sebagai pada akhirnya alat-alat propaganda untuk kepentingan mereka sendiri. Makanya media ya mesti independen gitu. Oh. Dan independen dan netral bedanya di situ gitu. Nah di sini aku mau tanya nih, kalau semisal in case ada masalah nih di bagian pihak otoriter atau rektorat gitu terkait mungkin aliran dana atau mungkin tentang regulasi kampus atau lain sebagainya. Nah itu ketika ada permasalahan itu apa sih yang dilakukan Persma sebagai media yang katanya Kak Gozi dan media netral gitu? Yang pertama kita ambil dulu tuh
netral itu. Oke. Kita pegang kuat-kuat. Selanjutnya kita harus melakukan verifikasi data. Jadi tetap penting ya Kak untuk Penting. verifikasi. Oke. Kita melihat apakah mereka melakukan kesalahan, kita harus datangi pihak yang menjadi yang menjadi pelaku gitu. Apakah benar ini telah melakukan kesalahan? Jika mereka sudah mengakui, kita akan memberikan ruang mereka untuk memberikan klarifikasinya. Setelah itu, kita akan menyampaikan semua data-data yang telah kita verifikasi dan klarifikasi yang disampaikan oleh pihak pelaku. Jadi di situ kita tetap berada di pihak yang netral gitu. Kalau menurut Kak Wawan sendiri? Beberapa part mungkin aku bisa di posisi yang sama kayak Mas Gozi ya. Kamu di situ, aku di sini. Yo. Tapi ada hal yang mungkin tidak aku sukai di sini karena pegangan kita bukan netralitas, tapi independensi gitu loh. Yang tadi beda itu tadi ya, Kak, ya? Yang tadi beda soalnya. Karena independen itu kita nggak bergantung sama rektorat. Ya walaupun secara pendanaan kita dinaungi sama lembaga instansi kampus, tetapi dalam melakukan kinerja jurnalistik kita nggak boleh bersikap netral kayak gitu. Soalnya kan urgensi, misalnya ada penyelewengan dana ataupun terjadi something lah di kampus kita, ya kita sebagai media yang berpihak pada orang-orang yang rentan gitu loh. Oke, jadi aku bisa menyimpulkan dari jawaban Kak Wawan bahwa kalau kembali ke pertanyaanku sebelumnya yang gimana hubungan Persma dengan pihak otoriter itu Kak Wawan setuju nih Persma sebagai oposisi gitu ya? Atau gimana? Boleh diklarifikasi? Kalau dibilang oposisi sebenarnya sebagai media alternatif enggak, karena kan oposisi punya tendensi politik ya. Kita lebih ke bagaimana menjadi wadah bagi orang-orang yang terpinggirkan oleh sistemik. Mungkin di kampus orang-orang yang haknya tidak terpenuhi secara penuh gitu loh. Pembiayaan UKT, sanggah UKT kayak gitu misalnya. Ataupun ketika kita ngurus kita liputan masalah something bad happen. Bagaimana orang yang punya wewenang ini melakukan kinerjanya udah bener atau belum sih? Itu loh fungsi media, mengurai sebuah masalah, bukan memberikan solusi. Kalau solusi ya itu kan ada tupoksinya sendiri, bukan media dong. Oke, jadi nanti tetap dikembalikan ke pembaca ya, dan bagaimana pihak yang berwenang itu menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kan posisi kita sebagai media itu harus memberikan informasi selain kita melakukan verifikasi data dan memberikan ruang klarifikasi. Di situ juga kan kita akan meminta bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dan akhirnya akan disampaikan kepada mahasiswa agar kondisi sekitar itu kondusif dan tidak ada di situ tidak ada masalah-masalah ya, lagi tidak gitu ada ya. masalah-masalah lagi. Jadi menurut Kak Gozi, Persma itu punya wewenang atau punya tanggung jawab untuk memberikan wadah di mana pihak otoriter tuh bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan gitu. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita perihal Persma bareng Kak Wawan dan juga Kak Gozi. Aku mau ucapin terima kasih banget buat Warlock yang sudah nonton sampai akhir. Jadi kesimpulannya nih Kak, kesimpulannya gimana nih? Dan pada akhirnya Persma itu harus netral. Independen. Netral. Independen. Netral. Independen.